거울 속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해 혼자 길을 걸어봐도 텅 빈 거리 너무 공허해 Aduh, kangen siapa nih? Aduh. Zana, lagi ngapain nih? Lagi belajar dong. Lagi belajar tentang apa? Biologi, tentang tumbuhan monokotil, tapi aku nggak ngerti. Kamu ngerti? Gak ngerti dong, soalnya aku punya videonya besok. Lihat. Lihat, aku video dulu ya. Hai teman-teman, selamat datang di video kita. Nama aku Iska. Nama aku Ina. Nah, kali ini, di edisi kali ini kita akan membahas tentang tanaman monokotil. Salah satunya adalah anggrek. Oke, selamat menyaksikan ya. 혼자 착각한 거니 묻지도 않던 네 맘을 알던 말던 네 맘을 애매한 우리 사이를 Tell me now 너는 나를 걱정하게 해넌 나를 옴짝달싹 못하게 해 너는 나의 이 외로움을 Teman-teman, ketemu lagi sama aku Iska. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu tumbuhan monokotil. Sini. Sini aja ya. Jadi, tumbuhan monokotil itu pengertiannya yang pertama, tumbuhan monokotil itu terdiri dari dua kata, yaitu mono dan kotil. Nah, mono itu berarti satu dan kotil berarti biji. Jadi, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan biji berkeping satu. Nah, kalian tahu nggak sih biji berkeping satu itu apa? Nah, maksudnya biji berkeping satu di sini adalah bila bijinya berkecambah, yaitu nggak membelah. Nah, nama lain monokotil itu biasanya ada monocotyledon, Lilidae, atau Liliopsis. Nah, selanjutnya ciri-ciri umum tumbuhan monokotil itu yang pertama, dia itu biasanya berakar serabut nih. Terus akarnya itu tidak akan membesar. Gini-gini aja. Habis itu akarnya itu tidak berkambium dan tidak bercabang. Lalu ada daunnya. Daunnya itu biasanya bentuknya itu menyirip, melengkung atau menjari. Bisa lihat di sini. Yang ini nih menjari. Salah sejajar. Nah, selanjutnya itu biasanya bunganya itu kelipatan 3. Nah, ciri khasnya adalah dia itu berkoleoptil. Nah, koleoptil ini yang kayak gini. Nih, kayak gini. Ini namanya koleoptil. Bisa lihat kan? Nih. Nah, dari yang kita lihat-lihat itu, kita bisa ambil salah satu contohnya dari tumbuhan monokotil adalah tumbuhan anggrek. Selain itu ada banyak, misalnya contohnya kelapa, pandan, jahe, kunyit, dan lain-lain. Nah, kali ini teman-teman saya bakal ngejelasin tentang anggrek. Anggrek, cantik anggrek, kayak aku. Nah, oke, selanjutnya bakal jelasin sama teman aku ya. Dadah. Oh, jadi itu maksudnya tanaman monokotil. Tapi pas dulu. Kenapa? Kok tanaman anggrek jadi contoh tumbuhan monokotil? Perasaan nggak? Itu deh. Ya tunggu dulu dong, ini ya tanda-tandanya ya. Hai teman-teman, aku Kirei. Nah, aku di sini tuh bakal jelasin tentang bagian-bagian tanaman anggrek, itu akar dan batang. Nah, aku bakal mulai dari jelasin akar. Nah, akar tanaman anggrek itu adalah akar serabut. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, akar tanaman anggrek itu juga bersifat lunak dan mudah patah. Nah, ujung akar tanaman anggrek itu meruncing, licin, dan lengket. Nah, akar tanaman anggrek ini punya lapisan filamen yang bersifat squammy atau berongga. Di bawah lapisan ini terdapat lapisan yang mengandung klorofil. Nah, akar tanaman anggrek ini kalau udah menyentuh batang yang keras, dia tuh bakal langsung nempel sama batang itu. Juga akar tanaman anggrek yang akan berwarna coklat kehitaman. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang batang tanaman anggrek. Nah, batang tanaman anggrek itu terdiri dari ruas-ruas kayak gini.
dia beruas. Nah, akar tanaman anggrek ini juga ada yang bentuknya memanjang atau kayak gini, sama ada yang melebar. Nah, akar tanaman anggrek ini bisa menebal, juga terlapisi oleh lapisan lilin. Nah, fungsi lapisan lilin ini untuk menghindari batang tanaman anggrek dari penguapan yang berlebihan. Nah, kalau buat tanaman anggrek yang biasanya tumbuh di tanah itu batangnya itu biasanya lebih pendek, mirip kayak umbi gitu. Nah, sekarang tentang daun dan bunga tuh bakal dilanjutin sama temanku. Makasih ya udah nonton. Teman-teman, sekarang kalian pasti mau tahu kan gimana sih ciri-ciri dari daun tanaman anggrek itu? Nah, ayo ikutin Ira. Sekarang Ira bakal ngejelasin bentuk dari daun tanaman anggrek. Nah, pada umumnya daun tanaman anggrek itu ada dua, yaitu oval. Nah, kayak gini nih contohnya, oval dan memanjang. Nah, kayak gini. Jadi bentuk dari daun tanaman anggrek itu umumnya ada oval dan memanjang. Habis itu tulang daun dari daun tanaman anggrek ini mengikuti panjang dari daun itu sendiri. Nah, lihat ini tulangnya, dia ngikutin panjang daun ini. Nah, habis itu daun tanaman anggrek itu bisa menebal. Kenapa sih bisa menebal? Nah, bisa menebal karena sebagai tempat penyimpanan dari air untuk tanaman anggrek itu sendiri. Habis itu, ini salah satu fakta menarik. Daun tanaman anggrek itu lapisannya itu mengkilap. Itu dilapisi oleh lapisan lilin. Nah, kayak gini nih. Kenapa sih dilapisi lapisan lilin? Itu tuh mempercantik dari daun itu sendiri ya, jadi lebih kilap, indah. Kalau kena sinar matahari kan jadi lebih bersinar. Nah, habis itu Ira bakal ngejelasin tentang bunga tanaman anggrek. Wow, cantik-cantik ya bunganya. Nah, jadi sekarang teman-teman udah nyampe di mana tempat banyak banget bunga-bunga anggrek di sini. Jadi sesuai kata Ira tadi, sekarang Ira akan menjelaskan mengenai bunga dari tanaman anggrek itu sendiri. Nah, bunga dari tanaman anggrek seperti yang kita lihat nih, di satu tempat ini aja tuh banyak banget corak, warna, dan bentuk yang berbeda-beda dari bunga tanaman anggrek itu sendiri. Ada yang coraknya seperti ini, ada yang polos, ada yang warnanya seperti ini, ada yang seperti ini, banyak banget jenisnya. Nah, dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bunga dari tanaman anggrek itu memiliki bentuk, corak, dan warna yang berbeda-beda, sangat bervariasi. Kemudian bunga dari tanaman anggrek itu memiliki ciri simetri bilateral. Nah, di mana simetri bilateral itu artinya kalau kamu tarik dari satu kelopak, jika kamu tarik garis tengah dari kelopak itu sendiri akan bentuk bagian yang sama satu sama lainnya. Kemudian di sini ada info penting nih. Jadi bunga anggrek itu tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dia harus dibantu oleh serangga ataupun oleh manusia. Jadi gimana sih cara bunga anggrek itu menarik serangga untuk penyerbukannya dia? Nah, di sini seperti yang tadi Ira bilang, mereka tuh punya banyak corak, banyak warna, dan banyak bentuk yang bervariasi. Abis itu serangga tuh sering pakai bunga anggrek ini sebagai tempat kamuflasenya. Dari sana mereka tuh melakukan membantu penyerbukan dari bunga anggrek itu sendiri. Habis itu teman-teman, bunga anggrek ini memiliki kolom, sepal petal, sepal dorsal, dan labellum. Jadi sekian penjelasan Ira tentang bunga anggrek. Nah, sekarang Ira akan menjelaskan
bagaimana sih jenis-jenis tanaman anggrek berdasarkan tempat hidupnya. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang Ira akan menjelaskan bagaimana sih jenis-jenis tumbuhan anggrek berdasarkan tempat hidupnya. Nah, ayo ikutin Ira, kita cari tempat lain. Nah, teman-teman, sekarang Ira udah nyampe di tempat yang berbeda. Jadi teman-teman, di sini Ira akan menjelaskan jenis-jenis tanaman anggrek berdasarkan tempat hidupnya. Nah, jenis-jenis tanaman anggrek berdasarkan tempat hidupnya itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada anggrek terestrial. Jadi anggrek terestrial ini dia tuh hidup di atas tanah dan dia tuh menyerap makanan dari tanah tersebut. Kemudian yang kedua tuh ada anggrek epifit. Jadi anggrek epifit ini dia tuh hidup di atas ranting, dahan atau batang pohon, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan yang ketiga itu ada anggrek saprofit. Nah, anggrek saprofit ini dia itu hidup di atas humus. Jadi dia tuh sudah dapat menyesuaikan hidupnya di atas humus atau bahan organik lainnya. Dan yang kemudian yang nomor 4 itu ada anggrek rawa-rawa. Anggrek rawa-rawa. Jadi anggrek rawa-rawa ini dia tuh hidup di dalam atau di atas permukaan air. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih, ada anggrek litofit. Jadi anggrek litofit ini dia itu apa ya? Anggrek litofit itu dia tuh hidup di bebatuan cadas. Nah, sekian perkenalan Ira mengenai tanaman anggrek. Mohon maaf ya kalau ada yang salah. Anggrek merupakan salah satu kelompok tumbuhan berbunga yang paling beragam dengan anggota terbanyak di dunia, yaitu sekitar 17.000 sampai 35.000 jenis. Persebaran anggrek meliputi seluruh kawasan di seluruh dunia, kecuali daerah gurun dan kutub. Namun, kawasan yang paling banyak menyimpan jenis anggrek ialah kawasan tropis dan subtropis basah, seperti Indonesia dan Brazil. Nah, di Indonesia sendiri, Papua merupakan salah satu spot dengan endemisitas dan keragaman anggrek yang sangat tinggi. Kekayaan anggrek di Papua sangat melimpah. Menurut penelitian terbaru, saat ini terdapat sekitar 2.870 jenis anggrek asal Papua. Sebelumnya telah diketahui terdapat anggrek unik dengan bau tidak sedap yang berasal dari Papua, yaitu Bulbopilum phalaenopsis yang memiliki bunga berwarna merah marun dengan daun memanjang seperti lidah. Nah, anggrek ini dinamakan anggrek bangkai oleh penduduk lokal, dikarenakan memiliki bau yang tidak sedap, yakni berbau amis seperti ikan busuk sehingga sering dikerubungi oleh lalat. Nah, karena keunikan tersebut, banyak pecinta anggrek dari seluruh dunia tertarik untuk membudidayakannya nih Gan. Sehingga saat ini permintaan untuk anggrek tersebut cukup tinggi. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang tumbuhan monokotil dan tumbuhan anggrek. Sekian dulu ya teman-teman, ketemu lagi di video kita. Dah. Oh, jadi gitu kan ternyata. Tapi manfaat anggrek apa aja ya? Oh, manfaat anggrek itu selain sebagai tanaman hias, pertama, manfaatnya yaitu sebagai penghilang stres. Yang kedua, mengatasi gangguan saraf dan fungsi otak. Yang ketiga, membantu mengobati sakit gigi dan telinga. Jadi misalnya kalau sakit gigi itu bisa bantu pakai anggrek. Nah, yang keempat, menyembuhkan demam dan nyeri sendi. Dan yang kelima, untuk mengurangi polusi udara yang ada di dunia ini. Berarti Ternyata banyak ya, aku kira anggrek itu cuma buat hiasan yang ada. enggak. Ternyata gitu, kenapa tanaman anggrek itu termasuk tanaman monokotil. Jadi kesimpulannya itu tanaman monokotil itu merupakan tanaman yang bijinya berkeping satu, terus berangkat serabut, terus memiliki batang berupas berbentuk bius, terus apa lagi ya? Terus daunnya berbentuk sejajar dan membentuk pita. Terus yang terakhir itu namanya gampang ya ternyata. Makasih ya Res. Ya, sama-sama. Keluarga Agus udah. Weh, debak. Enggak direkam, Res. Really, really
널 좋아해 내 맘을 믿어줘 널 좋아해 Dah? Bang, ya minta foto cu. 평화되기 하는